yang dari Abi Abdillah Nu'man bin Bashir, bahwasannya Nu'man bin Bashir itu mendengar bahwa Rasulullah itu berkata, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya sesuatu yang halal itu jelas kehalalnya, terus sesuatu yang haram juga jelas. Wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Lah sekarang kalau perkara haram, perkara halal itu sudah jelas, dan sekarang di antara halal dan haram umurun mustabihat, itu sesuatu yang subhah, yang mana orang itu banyak tidak mengetahui dengan adanya sesuatu yang subhat. Subhat itu seperti apa? Halal tidak, haram tidak. Contoh seperti ini, sesuatu yang subhat itu ada makanan di meja umpama. Lah ini orangnya tidak diketahui siapa yang punya makanan. Tiba-tiba datang asep ngambil ini, makanya siapa yang makan. Ini termasuk sesuatu yang syubhat. Suatu yang subhat karena tidak jelas adanya milik siapa dan punya siapa. Dan memakan sesuatu yang subhat itu bisa menggelapkan hati. Kalau halal itu bisa sofadinahu, bisa membersihkan agama atau hati. Kalau yang haram ini yang subhat. Yang subhat itu tidak jelas hukumnya antara halal dengan haramnya. Ini ketika orang sudah makan sesuatu yang subhat, maka hatinya adlama, menjadi gelap, menjadi petang. Apalagi memakan sesuatu yang haram. Kalau memakan sesuatu yang haram, mata qalbuhu, mati hatinya orang. Ketika orang itu sudah mati hatinya, maka sesuatu yang digerakkan oleh orang itu adalah kemaksiatan. Makanya kulullah min nabata min suhtin pannaru aulabihi. Barang siapa setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka yang lebih utama bagi orang itu. Terus dalam yang lain, wa ta'atun mimman haraman yaqulu mislul bina'i fawqa mawjin yut'an. Taat yang dibuat, yang dilakukan orang yang makan sesuatu yang haram, maka fawqa mawjin yut'an, maka seperti halnya membangun bangunan di atas ombak. Artinya apa? Orang itu tidak akan diterima amal baiknya. Kita sudah mengetahui bahwa hukum haram itu tidak boleh dilakukan. Terus kata-kata subhatnya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, seperti itu. Terus di bawahnya lagi, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli badil basar. Kita sudah tahu bahwa mencuri, memakan sesuatu yang haram itu hukumnya haram, mencuri itu hukum haram, tapi kita sudah tahu, tapi kita tetap melakukan. Maka orang yang tidak mengamalkan ilmunya itu akan disiksa lebih dahulu daripada orang yang menyembah berhala. Terus dalam makolahnya ulama Ali Asyadili, bahwa setiap orang itu waman akala haraman ghairul halal ya yuharraku atau yahruku sama al-a'dha'u lil ma'asi. Ketika orang itu memakan sesuatu yang selain haram, maka setiap anggota itu akan digerakkan kepada maksiat. Hati kita akan menggerakkan kepada sesuatu yang maksiat. Anggota kita akan menggerak kepada sesuatu yang maksiat. Ketika dalam hati kita yang dimakan adalah sesuatu yang haram, maka hati-hati dalam memakan hal-hal yang haram. Karena salah satunya faktor memakan makanan yang haram itu menunjukkan satu, mematikan hati. Hati kita akan mati. Ketika hati sudah mati, maka nasihat apapun tidak akan masuk. Karena hatinya sudah mati, dan semua anggota akan digerakkan lil ma'asi untuk bermaksiat, seperti itu. Maka lebih utamanya bagi orang yang melakukan seperti itu, yang sering bermaksiat, faktor utamanya alaihi an-naum liyuri hahu.
Salah satu cara efektif untuk tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat itu tidur. Nah, sekarang bagi orang yang puasa naumus shaim itu ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Kita dapat pahala bisa itu tidur itu. Yatafaddalullahu alaihi an-nauma liyurihahu. Ketika dikhawatirkan orang itu bermaksiat, anggota kita selalu bermaksiat, maka cara efektif yatafaddalullahu alaihi an-naum. Maka tidur solusinya. Jadi yang biasa melakukan maksiat, usahakan perbanyak tidur biar terhindar dari suatu maksiat. Ketika terhindar dari suatu maksiat, maka inti mendapatkan pahala. Jadi kalau ada yang tidur, jangan dipermasalahkan. Satu, tarkul ma'asi termasuk tidur. Yang kedua, tidur itu termasuk udhur sholat. Yang kita pahami kan seperti itu. Udhurnya sholat ada dua, lupa dan tidur. Ya, tidur itu termasuk udhur sholat. Cuman kita sebagai thalibul ilm, kita harus tahu yang dimaksud udhur itu seperti apa. Kalau kita tidurnya udah adzan zuhur sampai kebablasan ke maghrib, yang udhurnya cuma di asarnya, zuhurnya tidak. Kalau yang biasa tidur jam 9 kebablasan sampai asar, itu namanya zuhurnya udhur seperti itu. Maka mengqadahnya adalah sunat didahulukan. Qadahnya wajib, tapi sunat didahulukan. Makanya ketika orang itu anggotanya sudah mulai tergerak kepada suatu maksiat, maka kebanyakan orang itu karena memakan sesuatu yang haram. Lah ketika mutwah kita sudah tidak baik, maka seluruh anggota jasad kita akan baik. Ketika hati kita yang dimaksud mutwah itu hati kita sudah baik, dipenuhi dengan makanan-makanan yang halal, maka orang itu akan digerakkan, jasadnya akan baik. Apa yang dimaksud solahat jasad itu? Kita akan digerakkan kepada sesuatu kebaikan. Kalau dalam hati kita atau mutwah kita itu sudah sesuatu yang jelek, rusak, maka semua anggota badan akan digerakkan kepada semua kemaksiat. Tangan maksiat, mata maksiat, hidung maksiat, bibir maksiat, kuping maksiat. Semuanya maksiat. Kenapa? Karena mutwah kita sudah rusak. Maka hati-hati dengan sesuatu yang haram. Ini masalah harus subhat pun juga ini tidak tahu ketentuan bahwa ini halal atau haram, tapi efek sampingnya sama. Ketika hati sudah gelap, bahasa subhat itu ketika hati kita sudah gelap, maka masih bisa untuk diterangi. Artinya ketika orang itu memakan sesuatu yang subhat, maka orang itu masih bisa mendengarkan nasihat. Mati. Muka hancur. Ketika orang itu sudah memakan sesuatu yang subhat, maka terjerumus waqa'a fil haram. Subhat itu memang tidak jelas hukumnya antara halal dengan haram. Tapi ketika orang itu sudah terjerumus kepada sesuatu yang subhat, maka orang itu akan terjerumus kepada sesuatu yang haram. Makanya jangan bagi santri yang punya kebiasaan yang mengambil sesuatu yang subhat, jangan menggunakan dalil dalam fikih walima ridhohu. Ini mesti orangnya sudah rela. Saya ambil makannya orangnya sudah rela. Saya pakai bajunya ini orangnya sudah rela. Dengan dalil walima ridhohu, sama-sama ridho. Jadi itu maksudnya kepada subhat. Subhat itu waqa'a fil haram. Ketika orang itu melakukan subhat, maka akan terkena atau terjerumus kepada yang haram. Ketika sudah terjerumus kepada suatu yang haram, maka tidak mungkin lagi orang itu akan melakukan suatu yang haram. Ketika sesuatu yang haram dilakukan, maka anggota badan akan digerakkan kepada seluruh maksiat. Mata akan digerakkan kepada sesuatu yang maksiat, melihat yang kuning-kuning, losning, mulus kuning. Kuping mendengarkan sesuatu yang
yang tidak wajar didengarkan, tangan, hidung, kaki digerakkan kepada suatu, bibir, mulut kita digerakkan untuk membicarakan aib orang lain seperti itu. Terus al hadisu, adapun itu hadis as-sabi'u yang nomor 7, an Abi Ruqayyah, dari Abi Ruqayyah, dari Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin ad-Dari, yaitu Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu an, radhiyallahu anhu pada dari Ruqayyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala berkata siapa Nabi, ad-dinu adapun agama, ad-dinu adapun agama, nasihatun itu nasihat liman kulna berkata saya liman bagi siapa qala berkata siapa Nabi, lillahi itu bagi Allah, wa li kitabihi dan bagi kitabnya Allah, wa li rasulihi dan bagi utusan Allah, wa li a'immatil muslimina dan bagi beberapa umat orang Islam, wa ammatihi dan beberapa umatnya Muslim dan keseluruhan sama. Rawahu menceritakan pada hadis Muslimun, siapa Imam Muslim. Terus hadis yang ke-7 itu menjelaskan bahwa Rasulullah SAW berkata, ad-dinu nasihatun, agama itu adalah sebagai nasihat. Bagi siapa? Kulna liman, bagi siapa nasihat itu? Lillahi itu bagi Allah. Pertama, nasihat itu bagi agama, itu nasihat itu bagi Allah. Yang kedua, bagi kitabnya Allah. Ketiga, bagi rasulnya Allah. Dan keempat, bagi umat muslim. Ad-dinu an-nasihatu lillahi itu bagaimana maksudnya? Famaknahu yansorifu ilal iman billahi. Makna yang dimaksud agama itu nasihat bagi Allah itu bagaimana? Kita menumbuhkan keimanan atau menimbulkan keimanan kepada Allah. Yang dimaksud agama nasihat bagi Allah itu kita mempunyai agama, adanya agama itu sebagai nasihat untuk kita. Untuk apa? Untuk menimbulkan keimanan, untuk menguatkan keimanan kita kepada. Itu tujuannya kita sebagai dinasehati untuk iman kepada Allah. Terus setelah itu iman kepada Rasulullah, iman kepada kitab Allah, terus dan bagi kaum muslimin, nasihat bagi kaum muslimin semua. Kita termasuk ad-din itu sebagai nasihat untuk kita. Tujuannya untuk mendekatkan atau keimanan kita kepada Allah. Semua yang kita lakukan itu adalah dari agama Islam. Yang dimaksud itu agama Islam, kita sebagai petunjuk atau nasihat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk iman kepada Allah. Wal hadisu adapun hadis as-saminu itu al hadisu adapun itu hadis as-saminu yang nomor 8, an Abi Umar, mendapatkan dari Abi Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, siapa Rasul, umirtu diperintah saya an uqatila, pada harus memerangi saya an-nas pada manusia, hatta yashhadu sehingga bersaksi siapa an-nas, Allah ilaha illallah, pada sesungguhnya tidak Tuhan selain Allah yang wajib kita sembah. Allah ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah illallah kecuali Allah, wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah itu utusan Allah, wa yuqimus shalah, wa yuqimu dan melaksanakan siapa annas as-sholata pada sholat, wa yutuna dan melaksanakan siapa nas atau menunaikan siapa nas as-zakata pada
zakat. Fa idza fa'alu, maka ketika melakukan siapa nas, dzalika pada hal itu asomu, maka menjaga siapa nas, asomu maka menjaga siapa nas, minni dari saya, dima'ahum pada beberapa darahnya nas, dima'ahum pada beberapa darahnya nas, wa amwalahum dan beberapa hartanya nas, wa amwalahum dan beberapa hartanya nas, illa bihaqqil islami, kecuali dengan haknya Islam, wa hisabuhum dan adapun hisabnya annas, wa hisabuhum dan adapun hisabnya annas, anallahi ta'ala itu atas Allah Ta'ala. Rawahu menceritakan pada hadis Al-Bukhari siapa Imam Bukhari, wa Muslimun dan Imam Muslim. Hadis yang ke-8 menjelaskan bahwa Rasulullah SAW, Abi Umar itu diperintah untuk membunuh orang, untuk membunuh manusia yang tidak mengucapkan syahadat. Disuruh membunuh orang sehingga orang itu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah terus dan melaksanakan sholat dan zakat. Wa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Maka ketika orang itu sudah melakukan mengucapkan syahadat atau melakukan sholat, menunaikan zakat, maka darah dan hartanya itu akan dijaga. Bila bihaqqil Islam, sesuai dengan hak-hak Islam, sama dengan orang Islam. Ketika orang itu sudah melakukan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, menunaikan sholat, menunaikan zakat, maka orang itu akan dijaga hartanya. Kalau tidak mengucapkan syahadat, tidak sholat, tidak menunaikan zakat, maka orang itu disuruh dibunuh. Tapi sekarang kebanyakan di Indonesia ini adalah orang-orang kafir. Kenapa kok tidak dibunuh? Padahal di situ tidak bersaksi, tidak mengucapkan syahadat atau tidak menunaikan sholat zakat. Kita pahami dari kafir itu ada dua. Ada kafir dhimmi, ada kafir harbi. Kafir dhimmi itu adalah kafir yang termasuk penduduk kita, cuman beda keyakinan. Yang ada dhimmi itu harus dijaga harta dan darahnya, sama halnya dengan orang Islam. Artinya apa? Tidak boleh diperangi. Ketika sudah menjadi penduduk Indonesia, tinggal di Indonesia, di lingkungan kita, maka meskipun kafir itu kita harus jaga harta dan darahnya seperti itu. Beda dengan kafir harbi. Kalau kafir harbi itu wajib diperangi. Tapi sekarang itu beda, kafir harbi tidak diperangi. Kenapa? Karena yang kaum muslimin, kaum Islam itu yang membuat orang itu kebanyakan kafir, kebanyakan murtadin, kebanyakan nyeleweng. Banyak orang-orang yang Islam sekarang yang berperilaku seperti halnya orang-orang kafir. Banyak yang menduakan Tuhan, tidak percaya ke Nabi Muhammad, yang mencaci habaib, yang mencaci Nabi Muhammad, yang mencaci ulama. Termasuk itu orang Islam yang berkedok liberal, orang Islam yang berkedok Syiah, orang Islam yang berkedok kafir. Cuman wadahnya saja Islam, KTP-nya saja Islam, tapi dalamnya itu isinya kafir, murtad. Itu. Makanya kita untuk kayak apapun orang itu, ketika sudah ada di lingkungan kita maka harus dilindungi. Tidak boleh diambil hartanya, tidak boleh dibunuh, harus dijaga. Meskipun orang itu kafir, apalagi sama-sama muslim, sama-sama orang Islam. Kadang kebanyakan beda di Indonesia ini, di negara kita ini beda. Yang kafir tidak diculik, tidak dicuri hartanya, yang muslim yang dicuri. Kenapa? Karena satu, orang muslim itu kebanyakan pelit, makanya dicuri sama orang. Ini beda kalau di Indonesia sekarang itu. Orang kafir saja yang masuk ke negara Islam itu harus asomudin dima'ahu, harus dijaga harta dan darahnya. Beda sekarang di Indonesia. Yang muslim yang dicuri dengan anggapan harus menjaga
harta dan darahnya orang kafir itu. Hartanya orang muslimnya yang dicuri sebanyak mungkin. Ada pembongkaran toko, mencuri motor yang muslim yang dicuri. Karena banyak orang yang salah paham, yang harus dijaga katanya hartanya orang kafir. Sedangkan di punya orang Islam nggak dijaga, banyak yang dicuri. Karena orang-orang, makanya kita antisipasi di Indonesia ini. Kebanyakan yang orang-orang terdekat dengan kita itu orang yang akan merusak kita, yang akan membawa kita terjerumus kepada suatu hal yang tidak diinginkan. Makanya hati-hati bagi thalibul ilmi, jangan salah pergaulan. Boleh bergaul dengan orang-orang yang memang kita tertentu. Karena orang tidak baik jangan kenapa? Takutnya kita masih belum, pola pikir kita masih belum nyampe, kita dibawa kepada sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat. Makanya harus hati-hati, karena di zaman sekarang apalagi di kota pergaulan bebas itu memang merajalela. Beda dengan di pelosok-pelosok. Artinya apa? Banyak peredaran narkoba dan sejenisnya. Maka kita harus hati-hati. Kita kan nggak bisa mengetahui cara membedakan narkoba dengan tepung, kan kita nggak tahu. Dengan garam kita nggak tahu, disuruh coba. Ini tepung manis harganya, manis rasanya. Kita coba, setelah kita kecanduan, maka kita apapun yang dimiliki orang lain itu pasti diambil. Kalau dibandingkan lebih suka saya kepada orang yang minum khamr itu daripada sabu-sabu. Peminum khamr itu tidak sampai hilang kontrol, karena beda dengan sabu-sabu. Kalau yang sabu-sabu itu apa saja punya orang pasti diambil. Beda dengan khamr. Kalau khamr itu nggak sampai begitu parah, meskipun kecanduan khamr tidak, mabuk tidak, jarang. Paling adanya waktu mabuk doang. Tapi kalau sudah berhubungan dengan sabu-sabu, apapun akan diambil. Sarung yang sedikit berharga akan diambil. Baju, karena dia kalau sudah kecanduan, nggak punya duit, apapun, bahkan tangannya sampai diiris, diminum darahnya, karena sudah kecanduan kepada narkoba. Makanya hati-hati, karena pergaulan di kota itu memang parah. Intinya bagi thalibul ilmi, bagi santri itu satu, jaga nama baik guru dan pondok pesantren. Jangan terjerumus kepada suatu hal yang seperti ini. Kita kan sudah tahu ilmunya, hukumnya bagaimana, kita kan sudah tahu. Masa kita masih terjerumus kepada hal-hal yang itu? Saya nggak tahu, Ustaz, bahwa ini sabu-sabu, bahwa ini sesuatu yang memabukkan. Nah, makanya di situ sebabnya kita jangan terlalu bergaul kepada orang-orang yang tidak kita kenal. Bergaul dengan pian, bergaul dengan pian. Ini sudah terkenal biar ini sudah terkenal, mukanya udah pas-pasan. Ya kan udah terkenal, lucu baru sama itu. Ini insya Allah aman. Entah tahu otak apa. Tapi kelihatan kan aman. Kita melihat baik buruknya teman-teman. Tapi bukan berarti kita harus menjauhi orang-orang yang ahli maksiat, tidak. Kita harus sama-sama bergaul sama. Tapi jangan sampai ikut. Kalau bisa yang di situ bawa, yang ahli maksiat itu bawa. Jangan kita sampai ikut. Boleh bergaul tapi jangan sampai ikut. Mending bergaul dengan pian, budak ganteng. Ada sedikit ganteng, tapi banyakan jeleknya, yang gantengnya sedikit yang. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.